Halo, kita kembali lagi. Kita kali ini membahas tentang transmisi. Nah, ini untuk sistem pembinaan tenaga seperti ini, dari transmisi ke menuju propeller dan handcar. Dan sistem transmisi itu sendiri secara umum memang ada hanya dua, manual sama automatically. Nah, ini nanti kita akan jelaskan pembagiannya. Manual itu seperti apa, otomatis itu seperti apa. Nah ini seperti ini. Untuk sistem transmisi manual, susunan yang sering digunakan menggunakan sistem sinkronis, bukan sliding mesh, sinkronis. Untuk 4 tipe dari sistem transmisi itu sendiri kita akan jelaskan. Satu, manual transmisi. Jadi transmisi manual itu sangat banyak digunakan pada kendaraan lama. Nah, transmisi manual karena menggunakan sistem sinkronis sangat memerlukan adanya klat, dan perpindahan klat harus dilakukan dengan manual. Nah, ini ketika ingin memindah gigi, kita harus menginjak klat atau kopling secara penuh, terus baru kita bisa memindahkan gigi secara halus. Nah, seperti ini alurnya. Depan ada engine, terus ada sistem klat, ada flywheel, ada clutch, dan ada susunan transmisi. Untuk memindah gigi, kita injak sepenuhnya klat, terus kita pindah gigi, dan terus kita lepas dengan perlahan, dan kaki kanan menginjak pedal gas. Untuk sistem yang kedua, intelijensi transmisi, manual transmisi. Jadi untuk transmisi ini secara umum memang seperti manual, cuma tanpa adanya klat, tanpa adanya kopling manual. Jadi koplingnya secara otomatis. Untuk perpindahan gigi tinggal injak gas, terus pedal gas dilepas sedikit, setelah diakselerasi lepas, baru pindah transmisi. Seperti itu untuk sistemnya. Nah, inilah coba, setelah itu gas diinjak. Untuk mengawalinya ya klat, handle dimasukkan satu, terus handrem dilepas, terus gas diinjak perlahan. Untuk memindahnya sama. Untuk memindah ketika sudah berjalan, pedal gas agak diinjak lebih banyak, RPM tinggi sedikit, pedal gas dilepas, transmisi dipindah. Seperti itu. Itu namanya intelijensi manual transmission. Ini sering digunakan pada sedan-sedan di barat. Untuk yang kedua, automatically manual transmission. Jadi di sistem ini itu perpaduan antara transmisi manual sama transmisi otomatis. Jadi kalau di handle digerakkan sebelah kanan, itu transmisi akan menjadi otomatis. Kalau kiri itu akan menjadi manual. Seperti itu. Kalau kanan, nah ini otomatis. Tengah itu network. Seperti itu. Kita langsung ke bawah. Otomatis modul untuk power trainnya itu akan membaca. Kalau transmisi dimatikan, otomatis itu gigi akan dipindah. Ketika ingin menambah lagi, itu digerakkan lagi ke depan atau ke jadi itu ketika menggunakan yang manual. Sedangkan untuk yang otomatis langsung handle ke kanan, drive, itu sudah seperti kendaraan yang transmisi otomatis seperti itu. Terus untuk ini memang enak, cuma transmisinya mahal. Untuk yang selanjutnya yaitu automatically transmission. Jadi transmisi menggunakan transmisi otomatis. Di sini sistem yang digunakan adalah tekanan fluida. Nah, ini konstruksinya. Di paling depan adalah torsi konversi, atau dari tekanan fluida akan menggerakkan pompa, ada oil pump atau pompa fluida. Jadi gerakan engine akan menggerakkan pompa melewati stator atau yang diam, terus kemudian menuju ke turbo. Nah, ini
Jadi turbin ini akan apa ya, dari tekanan yang ada di turbin ini akan masuk ke switch pengatur tekanan apa itu, tekanan fluidanya. Nah, ini untuk sistem giginya menggunakan planetary gear system. Jadi ada sun gearnya, ada planetary gearnya, ada ring gearnya, seperti itu, small gear dan planetary gear. Untuk yang besar itu ring gearnya. Itu untuk sistem otomatis. Nah, seperti itu. Jadi yang menggerakkan memang dari tekanan fluidanya. Untuk sistem gearnya baru menggunakan planetary gearnya. Untuk sistem ini kendaraan ketika gas ditekan mulai dari gear 1 untuk gear selanjutnya itu akan terjadi hentaan, agak serentak gitu. Jadi perpindahannya kurang begitu halus, tapi memang konstan. Jadi untuk pengguna yang ribet menggunakan transmisi manual atau tidak susah atau kesulitan, transmisi ini cocok untuk pengguna tersebut. Untuk selanjutnya variabel transmisi atau transmisi otomatis juga yang menggunakan variabel sabuk atau putaran sabuk. Jadi drive sama memanfaatkan antara diameter drive sama drivernya, apa puli depan sama puli yang digerakkan sama puli yang penggerak itu. Kalau ketika puli penggeraknya itu besar melebar, otomatis putaran akan tinggi, puli yang digerakkan akan mengecil dan putarannya tinggi. Sedangkan sebaliknya, kalau yang penggeraknya itu mengecil dan yang digerakkan membesar, itu putarannya rendah tapi torsinya tinggi. Seperti itu. Ini sistem ini kebanyakan digunakan pada sepeda matic seperti itu. Cuma kalau sepeda matic itu kering sistemnya, sedangkan ini itu basah, terendam oli atau minyak perumahan. Dan seling yang digunakan sabuk yang digunakan itu ada metalnya, ada besinya. Tidak seperti sabuk yang digunakan pada sepeda biasa. Sistem ini enak, tidak ada hentakannya ketika perpindahan kecepatan. Sedangkan kalau yang otomatis tadi menggunakan fluid itu ada hentakannya, ini tanpa ada hentakan, konstan. Jadi konstan terus tanpa ada hentakan, meningkat seperti itu. Sangat enak, sangat lembut menggunakan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, tipe semi otomatis transmisi. Jadi semi, setengah dari otomatis, setengah dari manual. Jadi setengah otomatis, kasaran seperti itu. Nah, perpindahannya sama seperti otomatis seperti itu, cuma dari dari sistemnya itu, dari konstruksinya nanti akan berbeda. Ada menggunakan double coupling di depan, ini kopling kering bukan kopling basah. Nah, sama ini akan menggunakan modul atau prosesor yang mengatur kerja dari transmisi itu sendiri. Jadi memang ini kebanyakan secara elektronik. Nah, seperti itu. Untuk perpindahan handle-nya juga tidak terlalu banyak, sama otomatis. Yang otomatis tadi ada P, R, N sama drive. Nah, ini tapi juga bisa seperti yang CMC tadi, ada manualnya, ada secara manualnya ada. Cuma memang konstruksinya itu macam-macam. Itu ya, lihat pabrikannya. Untuk nanti untuk konstruksinya seperti ini. Nah, ini yang belakang kan seperti manual biasa, transmisi biasa, ada
sliding shaftnya. Nah, terus yang depan ada double koplingnya ada banyak. Nah, dual clutch atau dual kopling yang depan 1 2 3 1 2 1 3 5, yang belakang 2 4 6 seperti sama R seperti itu. Jadi dikendalikan berbeda kopling, berbeda clutch yang mengendalikan antar kopling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.